Zombie 108 adalah sebuah film zombie yang berasal dari Taiwan, berawal dari uji coba gagal menjadi ancaman wabah zombie untuk semua penduduk kota. Nggak pakai lama lagi, langsung aja ambil posisi rebasan. Film dibuka dengan sebuah pernyataan bahwa terdapat seorang ilmuwan telah melakukan percobaan yang berbahaya, sehingga menyebabkan wabah zombie yang menyerang kota. Kemudian diperkenalkan seorang karakter bernama Linda yang terbangun dari pingsannya. Dia bersama keluarga kecilnya telah mengalami sebuah kecelakaan mobil yang menyebabkan suaminya tewas dan putrinya telah menghilang. Saat dia keluar mobil, terlihat suasana kota sepi dan sudah hancur. Banyak mobil terbengkalai di mana-mana, serta semua pusat perbelanjaan juga menjadi terbengkalai karena disebabkan oleh wabah zombie ini. Linda hanya bisa mengamati suasana kota yang sudah seperti itu. Di dalam Carrefour, Linda masuk dan dia mengambil satu botol minuman hanya untuk melepas dahaga dan ketegangan. Kemudian, ketika Linda menelusuri sudut demi sudut lorong, dia dikejutkan dengan beberapa zombie yang tengah memakan korbannya. Mereka yang haus darah langsung segera menyerang Linda. Alhasil Linda berteriak dan melarikan diri. Di luar, beberapa zombie sudah mengepung Linda. Namun di saat seperti itu, dia berhasil menemukan putrinya. Linda dan putrinya berusaha menyelamatkan diri dari kepungan zombie. Namun tiba-tiba sebuah mobil hitam muncul untuk menyelamatkannya. Meskipun sudah diselamatkan, tetapi Linda belum bisa merasakan lega. Ternyata yang menyelamatkan Linda, dia adalah seorang ilmuwan. Terlihat di semua bagian mobil banyak gambar-gambar kebun binatang yang menempel. Sementara di sisi lain diperlihatkan sebuah aktivitas di suasana tempat hiburan. Semua pengunjung terlihat nampak menikmati waktu dan keadaan. Dan di balik semua itu ada seorang bos gangster yang berkuasa. Dia memiliki sejumlah anak buah yang setia kepadanya. Salah satu anak buahnya datang untuk memberitahu bahwa terdapat 2 orang warga asing yang membuat masalah. Bos gangster dan yang lain menjalani hidup di sebuah kota yang sudah hampir 90% terkena wabah zombie. Oleh karena itu, beberapa pasukan tim SWAT akan diluncurkan untuk mengevakuasi warga yang tersisa, meskipun nanti harus berhadapan dengan segerombolan zombie yang akan menghadang. Di satu lokasi, tim SWAT sempat baku tembak dengan anggota gangster karena mereka mengira pasukan tersebut akan menyergap markas mereka. Dan saat ini situasi kota semakin tidak bisa terkendali. Banyak sekali warga yang terinfeksi wabah zombie. Salah satu stasiun TV yang meliput berita pun pada akhirnya tak luput dari serangan zombie. Sementara keadaan 2 orang tawanan bos gangster, kini nasib mereka dalam bahaya. Semua penjaga serta penghuni tempat itu semua sudah menjadi zombie. Pada akhirnya mereka bisa melepaskan diri dan segera kabur dari tempat tersebut. Namun dari upaya melarikan diri itu, pria berkacamata terkena gigitan zombie. Pria botak itu yang menyaksikan temannya berubah menjadi zombie, dengan terpaksa dia pergi meninggalkannya. Di sisi lain, ketua tim SWAT dan bos gangster pada akhirnya sepakat untuk berdamai dan mereka akan bekerja sama untuk bisa selamat dari serangan zombie-zombie yang semakin banyak. Namun di tengah perbicaraan mereka, bos gangster terkena gigitan monster yang keluar dari mulut zombie. Tapi dari gigitan itu dia tidak berubah karena memiliki jimat anti-zombie. Karena tempat itu tidak aman lagi, akhirnya mereka semua keluar dan mencari tempat persembunyian baru. Di dalam teater, akhirnya mereka semua bersembunyi, tapi pria botak dan reporter TV tanpa sengaja ikut juga bergabung dengan kelompok itu. Polisi dan bos gangster meskipun mereka sudah berdamai, tetap saja mereka masih suka berdebat. Nah, dari perdebatan mereka, tiba-tiba satu anggota polisi datang dengan membawa seorang wanita dan anak kecil. Di waktu yang sama, istri bos gangster sedang cuci tangan di kamar mandi.
Namun anak buahnya bersikap tidak sopan kepadanya. Dia mencoba mau mantap-mantap dengannya. Sempat sih dia melawan, tetapi anak buah itu berhasil membuat dia tak berdaya. Ketika dia sudah tidak berdaya, tiba-tiba istri bos gangster berubah menjadi zombie. Di tempat yang berbeda, ternyata yang membawa Linda adalah seorang ilmuwan yang aneh. Setelah uji cobanya mengakibatkan fatal, kini dia sekarang menjadi orang yang aneh yang kerjaannya suka menculik wanita-wanita manis untuk dijadikan peliharaannya. Terlihat dia sedang menciumi foto-foto wanita dengan wajahnya yang terlihat aneh dan dia suka memperlakukan wanita seenaknya untuk membuatnya enak. Saat ini Linda tengah terikat di basement rumahnya, sementara putri Linda dibiarkan bermain bersamanya. Tetapi dia membuat anak kecil itu menangis, lalu membiarkannya keluar rumah yang dimana banyak zombie-zombie yang berkeliaran. Sudah bisa ditebak nasib putri Linda selanjutnya. Ilmuwan itu akhirnya turun ke basement dan ternyata dia juga memelihara beberapa zombie untuk dijadikan pekerja. Dia berbohong kepada Linda bahwa putrinya baik-baik saja. Hal itu dilakukannya agar Linda tidak marah dan menjadi agresif ketika dia akan bersenang-senang dengannya. Hadeh, gak ada akhlak nih orang. Di sisi lain, bos gangster dan tim SWAT dikagetkan dengan kemunculan istri bos gangster yang sudah menjadi zombie. Dengan amat berat hati, akhirnya dia terpaksa untuk mengakhirinya. Bos gangster meminjam pistol kapten untuk segera membunuh istrinya. Setelah itu, akhirnya mereka sepakat untuk memutuskan mencari jalan keluar dari gedung tersebut. Saat di tepi gedung dengan sudut pandang keluar jalanan, mereka melihat sebuah mobil nganggur beserta kunci yang masih menempel. Akhirnya beberapa anggota tim SWAT dengan dibantu pria botak yang jago loncat dan anak buah gangster, mereka menjadi relawan untuk bisa mengambil mobil tersebut. Mereka yang mengamati dari atas melihat pria botak sangat lihai menghindari zombie-zombie dan berhasil meraih mobilnya. Kelompok yang tersisa pun bergabung untuk bisa melarikan diri bersama-sama. Tapi tragisnya, beberapa orang dari kelompok terpaksa harus berakhir menjadi santapan zombie-zombie. Tapi karena perjuangan mereka juga, akhirnya kelompok yang tersisa berhasil selamat dan melarikan diri dengan mobil. Sedih juga guys jika berada di posisi tim SWAT, mereka yang selamat harus berpisah dengan teman yang selama ini selalu berjuang bersama-sama. Kembali di keadaan rumah ilmuwan, salah satu wanita sandraannya membuat pria itu marah. Alhasil dia diikat di meja, kemudian disuntikan cairan yang mengubahnya perlahan menjadi zombie. Selang beberapa waktu, tiba-tiba ada dua orang sejoli mengetuk pintu rumahnya. Setelah dilihat, awalnya dia enggan menerimanya masuk. Tetapi setelah menyadari ada wanita manis bersamanya, dia membolehkan mereka masuk untuk berlindung di rumahnya dari kejaran zombie. Untuk basa-basi, pria itu membuatkan sup kepada mereka berdua. Kemudian, tanpa memperdulikan pacarnya, ilmuwan itu terus-terusan menggoda wanita manis itu. Hadeh. Gimana guys perasaan kalian kalau kalian jadi pacarnya? Tak lama, kekasih wanita itu tiba-tiba merasakan pusing. Dan ternyata sebelumnya sup itu sudah dicampurkan obat agar si maniak bisa leluasa menggoda wanitanya. Hal itu pun segera mereka sadari. Ilmuwan itu berusaha menangkap si wanitanya, akan tetapi dia berhasil kabur dan bersembunyi di basement rumahnya. Di sana dia sedikit kaget melihat kelakuan si ilmuwan aneh ini. Akhirnya dia membebaskan Linda yang tengah dikurung. Sementara kelompok yang tersisa berhenti di sebuah tempat yang menurut mereka cukup aman. Dan ternyata mereka secara kebetulan menemukan tempat tanda-tanda kehidupan di sebuah rumah yang dimana rumah itu adalah milik si ilmuwan gila itu. Karena tidak dibukakan pintu, pada akhirnya mereka mendobrak pintu dan berhasil masuk. Pada akhirnya semua kelakuan anehnya sudah terbongkar dan sekarang dia sudah tidak bisa berbuat apapun. Linda sangat amat marah mengetahui putrinya sudah tewas dengan sebuah kampak tanpa ampun. Linda memukulinya hingga tewas. Setelah tewas, mereka membersihkan mayatnya. Lalu kemudian, bos gangster berdiskusi singkat kepada kelompok tentang mencari jalan keluar dari semua masalah ini. Akan tetapi, tiba-tiba salah satu anggota tim SWAT ada yang berubah menjadi zombie. Lantas, mereka semua berusaha menghentikan dengan membunuhnya sebelum dia berubah menjadi zombie seutuhnya. Bos gangster terkena cipratan darah di badannya. Untuk membersihkannya, dia pergi ke kamar mandi. Mungkin dia tidak menyadarinya bahwa kalung itu adalah jimat penangkal. Dia melepaskannya sementara.
Alhasil, selang beberapa waktu, tiba-tiba dia berubah menjadi seekor monster yang mengerikan. Mereka yang melihat bos gangster berubah menjadi monster berteriak ketakutan. Akhirnya pintu pun terbuka dan zombie-zombie masuk, kemudian bertarung melawan monster itu. Mereka menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri, dan tersisalah Linda, pria botak, dan seorang anak kecil. Di luar, mereka membuat tanda SOS dengan tumpukan mayat zombie. Pria botak tewas diserang zombie yang tiba-tiba muncul. Selang beberapa saat, tim penyelamat datang untuk menolong Linda dan anak kecil itu. Kemudian setelah itu diperlihatkan kenangan Linda bersama suami dan putrinya ketika masih hidup. Film pun selesai. Nah, gimana guys filmnya? Meskipun sinematografinya kurang baik, namun jalan cerita film zombie kali ini cukup menarik kok. Dan juga, walaupun fact zombinya cuma sedikit, setidaknya banyak cewek-cewek manis di dalam film ini yang disukai kaum berbasan. Benar nggak?